Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ini yang pertama ada dua nih, satu yang IDPA, satu yang bimbingan magang ya. Yang PA mana yang PA? Yang diskusi tentang bimbingan akademik ada nggak yang daftar sore? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi berarti kita langsung bimbingan magang aja ya, magang. Yang magang tuh buka apa videonya. Yang magang tuh select nama di grup ya, ada berapa di grup ya. Magang itu di grup itu ada 9 ya. 9. Ya. Ya 9 orang magang ya. Yang pertama Reza Biar sama saya ya. Reza Biar mana Reza Biar? Ada Reza Biar. Reza Biar habis ini. Reza Biar ini ya. Ini. Ya. Nah, Reza Biar. Kedua Gina Purdianti mana? Reza itu ini magang di mana Reza? OJK semua ya? OJK dan BTN, Pak. Iya. Saat ini OJK BTN, nanti kan OJK dulu kan? Pertama OJK dulu, 2 bulan nanti masuk ke BTN ya? Iya, Pak. Nah, sekarang lagi di OJK? Iya, Pak. Sekarang OJK. Sama, berarti sama semua magangnya. Mbak Gina Purdianti mana? Purdianti. Saya, Pak. Oh iya. Kemudian Sania Anastasia Saputri. Saya, Pak. Oh iya, dulu pernah sama siapa? Yang itu ya tugas seminar ya? Kok nggak ada berita lagi? Kamu ngapain tugas seminar akuntansi itu? Kenapa, Pak? Oh, yang kemarin iya, Pak. Udah yang selesai dibimbingan sama Bapak, Terus, langsung dikumpulin Pak ke Bu Etika. kok kamu kirim ke National Conference yang di IBS? Kenapa, Pak? Kan dikumpulin, kamu masukin ke itu ke seminar conference. Enggak, Pak. Kau masukin lah ke National Conference yang punya kan Oh, punya. IBS Iya, kan Pak. IBS kan ada National Conference ya IBS. Iya, Pak. Kau masukin nama saya juga. Oh iya, udah dimasukin kok Pak namanya Bapak sama. Udah masukin National Conference udah? Belum, Pak. Kau masukin lah. Satu lagi siapa? Ada 2 kan itu. Ya Sherly, Pak, sama Nah, Delia. Sherly juga bilang masukin juga. Ditunggu ya. Iya, Pak. Tahu linknya? Belum, Pak. Waduh. Gimana nanti saya kirim ya? Iya, Pak. Oh, coba kamu hubungi Bu Nel Mida. Oh iya, Pak, nanti grup saya hubungin, Pak. Iya, itu saya kirim ke grup ya. Kamu masih ada di grup nggak? Di grup ini? Bimbingan seminar itu masih ada di grup nggak namamu? Masih, Pak. Masih ya? Kita kirim segitu. Maka saya Iya, nggak ada Pak. beritanya, saya lupa juga ada grupnya. Masih ada ya? Masih, Pak. Ya, coba kamu tes dulu ya. Assalamualaikum Pak, tes dulu ya. Baru muncul. Oh iya, Pak. Aduh, saya banyak banget di HP saya nih. Nomor HP Iya, itu, nomor HP itu ada sekitar 5.000-an di nomor HP. Belum lagi Iya, grup mungkin hampir 90 grup itu. Kalau susah saya nyarinya ya. Apalagi kalau nama grupnya lupa, nggak bisa saya cari itu. Nama grup lupa, susah saya. Coba kamu tes ya si Sania ya. Iya, Pak. Saya kirim masih diterima tuh, masih terima. Tolong itu nama saya jangan lupa dimasukin. Soalnya kalau bayarnya berapa? Bayarnya nggak mahal kok, 50.000 berapa? 100.000. Iya, Pak. Ya bayar aja. Satu paper itu. Iya, Pak. Nanti presentasi kan di antara kamu itu satu orangnya presentasi kan. Nanti dapat sertifikat lumayan tuh. Ya. Iya, Pak. Nah, ada keduanya masukin aja. Terus tahu ya, terus siapa lagi tuh? Ini tadi si Sania ya. Kemudian Tiara, Putri Ajeng Arianto mana? Hadir, Pak. Tiara. Oh, ini Tiara Putri Ajeng ya. Belum pernah ketemu saya belum? Sudah, Pak. Waktu itu, Pak. Waktu apa? Waktu bimbingan magang Bank Indonesia sama Bapak juga. Oh, Bang Lusius sama saya juga ya. Oh ya, Iya, ini Pak. soalnya gelap sih. Nggak jelas wajahnya, gelap. Kemudian Wulan Sariningsih mana? Wulan Sariningsih? Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 8. Itu satu orang. Berarti ini hadir ya.
Vina Ayu Lestari magang, Vina Ayu Lestari. Saya, Ayu. Pak. Mana? Saya, Pak. Oh iya. Itu pernah sama sebelumnya? Kalau magang belum, Pak. Bimbingan magang belum, Pak, sama Bapak. Sebelumnya sama siapa? Sebelumnya? Saya sama Bu Lediana, Pak. Oh itu. Kuliah pernah ngambil Semasya? Belum? Kalau kuliah iya, Pak. AKM 1 sama Bapak. Oke, satu ya. Oh iya, iya. Iya benar ya. Seli Agniatio, Serli. Saya, Pak. Ini pernah ketemu di mana? Di bimbingan PA juga? Iya, Pak. Saya AKM 1 sama Bapak, AKM 1-2 sama Bapak, terus bimbingan seminar akuntansi juga sama Bapak. Satu grup sama ini, Sania. Satu grup. Iya, saya satu grup sama Shania, Pak. Oh, Sania ya. Serli ya. Boleh ada dua nih nomor HP belum tercatat nih. Siapa nih? Si Cliff mana? Cliff. Coba Saya, Pak. Saya sebelum nomor HP, saya cek sebelum nomor HP-nya. Belum nih. Nama siapa tu? Ini nama lengkapmu. Siapa? Aduh, tak kelihatan tulisannya. Sebelum nama kelihatan nih. Cliff, Pak. Tulisannya apa tu? Tak kelihatan sih warna putih nama tu. Tulisannya Ya, tulisan apa? CLIF Sebentar. CIL CLIF C, Pak. C. ya C, habis itu CLIF. CLIF. Iya. Namamu susah disebut. Ni nama dari mana? Planet mana namanya? Apa lagi? Kenapa? Planet Manado, Pak. Oh, nama yang pelan-pelan nggak bisa saya cek. Habis klip itu apa? Deja. Saya tulis aja, Pak. Saya tulis di message. Tulis. Ya, Oke. tulis. Aduh, namamu susah. Orang Manado kamu? Ya, Pak. Betul. Oh, kelihatan Manadonya ya. Mana nih ya? Saya tulis sudah. Di mana sih ini? Tulis. Ini klip. Jeremias. Oh. Jeremias. Ini apa ni? Jeremias Joram. Joram ni apa ni? Jeram. Jeram ni arti apa, Mas? Jeram. Joram. Nama Arti apa? kakek. Arti apa? Nggak tahu, Pak. Nggak ada arti. Unsulangi. Namamu nggak bisa susah saja Unsulangi. Iya, itu marga, Pak. Unsulangi ya. Oke. Boleh. Satu lagi yang belum ada nama yang 7107 siapa itu? 7107 belakang nomor HP-nya. Saya Amelia, Pak. Mana? Saya. Tuh, Amelia, sama. Pak. Amelia, bentar. Enggak ada terdaftar nih. Itu 7107 ya nomor HP-nya ya? Iya, Pak. MIPS. Amelia Hendarto Putri. Panjang banget namanya. Macam. Kira namanya itu semuanya. Ada 10 orang, satu belum masuk ya, satu lagi lupa siapa belum masuk. Ya. Okey, ini hari pertama kita ketemu ya. Kamu sudah magang hari ini hari apa nih? Sabtu tanggal 18 September 2021 ya. Di jam 1. Jadi hari pertama magang di OJK minggu lalu ya. Minggu lalu, ini minggu kedua ya, minggu kedua. Nah, saya ingin tahu dari siapa si Vina itu di bagian mana magangnya di OJK Vina? Di Departemen Keuangan. Gina, Pak. Iya, Gina apa Vina, Pak? Vina Ayu Lestari. Oh, Vina, Pak. Saya, Pak, di pengendalian kualitas, Pak. Manajemen resiko dan pengendalian kualitas. Bidang itu kerjanya apa aja tuh? Fungsinya apa bidang? Saya kemarin dapat tugas temuan audit, Pak.
Oh itu departemen audit ya, pemeriksaan. Digabung Pak sebenarnya. Ada audit internal, manajemen resiko, sama pengendalian kualitas. Oh ini audit internal, bukan mengaudit bank-bank kan, bukan kan? Bukan Pak, temuan audit Pak. Cuma audit internal. Itu temuan audit di siapa? OJK sama BPK Pak. Jadi nanti kita nemuin masalahnya terus. Jadi Musa, bentar. Itu audit, objek auditnya siapa tuh? OJK. Iya, OJK sama BPK Pak. Jangan sama BPK. Yang mau audit siapa? OJK-nya Pak. Jadi nanti Tahu bingung sini. Ini temuan laporan audit yang bikin siapa? OJK-nya Pak. Terus yang hubungan BPK apa? BPK. Jadi itu nanti mengoreksi gitu loh Pak antara OJK sama BPK. Nah, kita di pihak OJK. Bentar. Laporan audit dibuat oleh OJK. Iya Pak. Objek auditnya siapa? Objek auditnya siapa? Ini macam-macam Pak. Jadi ada beberapa kasus gitu Pak. Jadi lebih ke kasus. Berapa? Lebih ke kasus gitu Pak. Enggak, bukan. Objek auditnya, nama perusahaan auditnya apa? Yang diauditnya apa perusahaannya oleh JK itu? Macam-macam Pak. Jadi setiap tahunnya itu beda-beda gitu Pak. Bukan, saya tanya yang auditnya apakah yang auditnya OJK sendiri atau perusahaan-perusahaan yang diawasi oleh OJK? Iya, perusahaan-perusahaan diawasin OJK-nya Pak. Oh, jadi ada misalnya contoh asuransi jasa harja. Iya gitu Pak. Itu OJK mengaudit laporan asuransi jasa harja, keluar laporan audit OJK itu. Iya Pak. Laporan audit OJK tentang audit asuransi jasa harja gitu. Iya Pak. Jadi kayak kasus-kasusnya gitu Pak. Enggak, dengar dulu. Jadi auditnya, laporan audit itu nanti dikasihkan ke BPK. Iya Pak. Oh, jadi bukan audit internal tuh Mbak. Beda lagi kasusnya. Temuan audit sih Pak dibilangnya. Ya bukan cuma audit internal, itu bukan internal itu kalau seandainya auditor OJK mengaudit bagian-bagian di OJK itu, misal auditnya bagian SDM, di bagian yang OJK itu ngaudit bidang pengawasan misalnya, mengaudit bidang administrasi, bukan ada bidang di OJK itu audit internal itu nggak internal audit. Itu nggak internal audit. Jadi kok itu nggak internal audit itu apa? Iya gimana Pak? Tahu nggak internal audit itu? Apa maksudnya internal audit yang umum? Tahu nggak internal audit itu apa? Internal audit apa? Internal audit itu apa? Kalau di audit kan belajar itu audit. Tahu internal audit itu apa? Si Vina apa? Ini ya Pak, keyakinan dan konsultan yang bersifat independen objektif. Waduh, jangan dibaca. Internal audit itu audit perusahaan, audit internal. Jadi misalnya kamu kerja di PTA, jadi internal auditor. Internal auditor itu ngaudit kinerja PTA, ngerti nggak? Iya, mengevaluasi kegiatan ya Pak. Dengar dulu, itu internal auditor tuh. Internal audit itu fungsinya mengaudit kondisi kinerja perusahaan oleh orang perusahaan itu sendiri, ngerti nggak? Iya Pak. Misalnya kamu jadi internal auditor di PTA, kamu pegawai PTA, taruh di bagian internal audit. Pekerjaan apa? Mengaudit bagian-bagian ada di perusahaan itu, mengaudit laporan keuangannya, mengaudit kinerja cabang, cabang-cabang PTA itu ada banyak di semua cabang, itu audit tuh. Itu internal audit ya. Belajar nggak belajar di kan ada mata kuliah internal audit, Bang kan ada mata kuliah. Iya Pak. Nah, itu auditor tuh. Kalau external auditor itu orang luar yang mengaudit perusahaan itu, orang luar. Itu external auditor. OJK itu sebagai external auditor maksudnya. Halo? Iya Pak. Nah itu, jadi jangan campur aduk, bukan internal ya, tapi OJK itu hasil audit OJK pada perusahaan-perusahaan diawasinya. Dia bukan mengaudit dirinya sendiri, bukan mengaudit dalam itu. Jadi nanti kamu tim audit OJK pada perusahaan-perusahaan lembaga keuangan lain, lembaga keuangan diawasi oleh OJK itu nanti diapain tuh tim auditnya? Jadi saya dapat bagian tugasnya tuh Pak, mecahin kasus masalahnya, terus nanti nentuin sebabnya, akibatnya Pak, terus ada rekomendasi gitu-gitu sih Pak. Oh itu udah laporan hasil pekerjaan tuh ya.
Jadi kamu Iya, terlibat Pak. untuk laporan akhir dari audit itu, laporan akhirnya itu ya. Iya, Pak. Nyusun laporan akhir tuh. Kalau yang mau audit kan ada petugas internal, petugas pengawas dari OJK itu bukan audit kan. Jadi bikin laporan akhir kamu suruhnya itu, bikin laporan akhir. Tapi kamu kan nggak mikir kan, kamu kan anggota tim untuk, kamu disuruh melihat kasus itu, disuruhnya. Kayak udah dikasih gitu loh Pak PDF-nya dari UJK-nya. Itu kamu disuruh menganalisis itu. Iya, jadi saya nganalis masalahnya, terus sebabnya, akibatnya, rekomendasinya gitu Mau bisa Pak. Mbak, mau bisa. Diajarin dulu Pak, terus emang ada ada kata-katanya gitu Pak, misalnya masalahnya ini, terus sebabnya itu A, B, C gitu-gitu Pak. Jadi kita tinggal masukin ke Excel-nya. Oh gitu, ya. Sudah ada standarnya ya, sudah pekerjaannya ya. Iya Pak. Ada pedomannya juga ya. Iya Pak. Jadi nanti kamu sekarang udah mulai cicil laporan tuh. Jadi kamu catatlah pekerjaanmu, catat di harian kamu, catat setiap hari itu apa kamu kerjakan untuk bahan laporan masuk ke bab 4 nanti itu. Ya. Baik Pak. Baik Pak. Itu catat tuh, jangan sampai lupa catatnya. Ya. Apa yang kamu kerjakan, ya, laporan bentuk apa, terus apa di bagian apa kamu kerja, terus yang staf itu yang membantu kamu siapa aja. Hari pertama, kedua, apa kerjaan nanti. Setelah itu waktu bikin laporan kamu rangkumlah semua pekerjaan itu jadi dikelompokkan. Apa dikelompokkan berjenis pekerjaan apa? Di pekerjaan A, B, C, D. Mungkin A itu kamu kerjakan periodenya kapan saja, dari kapan, dari mana aja. Jenis pekerjaan B seperti apa. Sekarang kan kamu harus bisa mengidentifikasi kalau ini pekerjaan apa nih, besok kerja lain lagi. Bisa contoh ya. Itu habis ini ada lagi kerjaan baru. Jenisnya berbeda, kamu catat itu ya. Jadi nanti kamu selama 4 bulan ke depan mau dipindah-pindah nggak sama mereka? Atau di bagian itu saja? Belum tahu lagi sih Pak. Saya sebentar masih di situ. Siapa? Pembimbing lapangan udah dikasih. Pembimbing lapangan siapa namanya? Kalau mentor di sana namanya Pak Adit sih Pak. Oh iya. Jadi apa di kepala seksi? Di divisi itu Pak, bagian pengendalian kualitas Pak. Jabatannya apa? Saya kurang tahu sih Pak. Coba tanya dia, Bapak. Bukan tanya ke dia, tanya ke teman-temannya. Kepala divisi apa? Apakah di staf junior, staf senior, atau ada kepala seksi atau kepala bidang atau apa headnya? Coba tanya, jangan tanya dia, tanya ke teman-teman yang lain aja, ya. Baik Pak. Karena itu penting tuh, nanti bikin laporan harus lengkap namanya, jangan sampai salah nama diketik ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak si Vina? Sudah cukup Pak. Oke. Sudah ada Tiara. Tiara, kamu di bagian apa di OJK? Iya Pak, awalnya saya dapat di bagian pengawasan pasar modal 2B Pak. Terus dibagi-bagi lagi, sekarang masuknya di pengawasan pemantauan perusahaan untuk properti dan real estate Pak. Pengawasan untuk properti dan ekspor, maksudnya apa itu? Properti dan real estate Pak. Oh, properti real estate. Iya. Perusahaan apa? Perusahaan properti. Iya Pak. Di bidang dia mengawasi perusahaan properti juga, bukan lembaga keuangan. Iya Pak, ada bagian yang untuk perusahaan properti real estate juga Pak. Real estate juga ya? Iya Pak. Maksud saya nggak ada OJK itu mengawasi di sini lah lembaga keuangan, bank dan non bank. Paling itu ya. Properti itu lembaga apa? Keuangan atau non keuangan tuh? Non keuangan bank? Maksudnya non keuangan Pak. Iya, di lembaga jasa bukan keuangan. Iya. Jadi lembaganya jasa, apa? Pak. Apa? Jasa apa? Masuk ke jasa bagian. Nanti kan ada departemennya lagi Pak, ada departemen bidang barang dan jasa, ada yang keuangan, sama satu lagi perusahaan. Dia kan ngawasi perusahaan industri properti ya. Iya gitu Pak. Ya? Iya Pak, betul Pak. Industri properti itu masa OJK ngawasi itu? Iya Pak, tapi lebih kalau yang baru saya pelajarin sekarang itu dia kayak nelaah laporan keuangannya, laporan tahunannya gitu-gitu sih Pak.
Kayak kesesuaian dengan POJK-nya juga. Enggak, jenis perusahaannya itu. Kalau dia properti kan bukan OJK ngawasi. Perusahaan properti. Emang perusahaan properti OJK ngawasi? Di bagian saya dapatnya itu, Pak. Oh, coba kamu cek lagi deh ya. Apakah lembaga pembiayaan itu perusahaan properti atau perusahaan propertinya? Untuk perusahaan propertinya, Pak. Kemarin saya sempat ada nelaah kayak total bangun persada gitu-gitu sih, Pak. Ada Sentul City juga. Perusahaan properti contohnya apa? Dewasi. Contoh PT-nya apa? PT apa? Kalau yang kemarin yang baru beberapa kali saya lihat itu ada Sentul City, Pak. Apa? Ada Sentul City TBK. Oh, Sentul City OJK ngawasi dia? Iya, Pak. Oh, saya baru tahu sekarang. Pemantauannya, Pak. Iya, pemantauan. Jadi nanti dia akan periksa Sentul City itu? Iya, Pak. Oh, saya pikir OJK itu dia ngawasi lembaga keuangan seperti lembaga keuangan, lembaga apa INKB, institusi non keuangan bank, IKNB, institusi keuangan non bank, IKNB. Yang kedua bank ya, bank. Yang kalau IKNB itu terdiri dari ada asuransi, ada perusahaan penggadaian, ada lembaga pembiayaan, ada perusahaan apa lagi itu yang joint ventura, ya. Terus ada perusahaan dana pensiun. Itu biasa IKNB itu. Itu dia ngawasinya. Dah baru sedengar nih dia ngawasi juga perusahaan properti. Karena saya kan penguji fit and proper test juga di OJK. Saya penguji fit and proper test di OJK khusus untuk IKNB. IKNB jadi kalau ada jadi direksi di IKNB itu bisa di perusahaan asuransi, di perusahaan lembaga pembiayaan, dana pensiun. Itu salah satu penguji saya itu biasanya. Beberapa 2 tahun ini saya baru dengar nih. Bahwa OJK itu juga menguasai industri properti. Seperti Sentul City. Oh, baru tahu saya tuh. Nanti saya tanya lah sama teman saya di OJK. Apa yang diawasinya tuh? Kalau kemarin terkait isi dan bentuk laporan tahunannya gitu sih, Pak. Kesesuaian apa yang udah dilaporin sama perusahaan sama peraturan dari OJK-nya. Coba namanya Sentul City ada nggak nama PT Sentul City Finance nggak namanya? Nama, Pak? Namanya apa? Benar-benar PT Sentul City namanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Bukan PT Sentul City Finance nggak? Enggak, Pak. PT Sentul City TBK. Oh, ya nanti saya tanya lah. Bentuk pengawasan sepertinya. Mungkin dia itu kali ini kali Bapak LK kali, LK lembaga keuangan itu yang perusahaan ke publik kali. Kemarin dikasih tahunya baru itu sih, Pak. Emang dia mengawasi bagian properti dan real estate. Ya, dia kan ngawasi pasar modal juga tuh. Iya, Pak. Jadi semua emiten jadi beda. Jadi diawasinya kamu beri informasi gini, yang diawasi lah emiten pasar modal gitu, bukan propertinya tuh. Betul, Pak. Jadi, iya. Jadi kalau emiten pasar modal semua perusahaan ke publik itu diawasi oleh OJK. Iya, Pak. Jadi Bapepam-nya itu Bursa Efek Jakarta-nya. Bapepam LK itu, LK dulu kan dia bagian Departemen Keuangan itu. Iya, Pak. Keuangan Bapepam LK pindah ke OJK. Jadi ngawasi perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal, diawasi itulah. Diawasinya lah Bapepam itu, Bursa Efek Indonesia aja diawasinya. Bursa Efek Jakarta diawasinya ya, itu diawasinya. Bukan emitennya, bukan itu. Jadi Bursa Efek Jakarta itu diawasi oleh OJK. Diawasi satu banyak diawasi itu, termasuk juga emitennya dilihat ya. Jadi cara menyampaikan gini, di mana kamu OJK? Itu bagian pasar modal gitu ya. Itu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu jangan bagian menguasai properti, kaget orang nanti masa OJK menguasai properti, Sentul City. Iya, Pak. Bukan, itu melihat transaksi saham Sentul City mungkin tuh. Dia juga kerja Sentul City-nya. Jadi jangan sampai terjadi misal tiba-tiba perusahaan collab ya. Tanpa diketahui oleh OJK. OJK Bapak Melka itu ya. Oke, berikutnya ada yang mau tanyakan nggak Mas ya? Belum ada, Pak. Oke, kemudian si saudari Sania. Ya, Sania gimana di bagian apa di OJK?
Saya di bagian rencana anggaran sama financial control, Oh, Pak. sorry, si Tiara nama dosen pembimbing lapangan siapa? Ibu Akmalia, Pak. Maria ya. Kalau si Iya. Sania siapa namanya? Pembimbing Saya lapangan. ada 2, Pak, mentornya. Ya, siapa aja namanya? Ibu Dinda sama Bapak Dika. Oh, masih muda berarti ya? Iya, masih muda, Pak. Ya muda, paling umur 30-an gitu ya. Iya, sekitar Yang- segitu kayaknya. Iya. Si Tiara juga sama, masih muda juga. Iya, Pak. Udah ibu-ibu tapi masih muda gitu, Pak. Iya, berarti 38-an lah ya mungkin. Iya, Pak. Ya. Terus si Sania di bagian apa di OJK? Di rencana anggaran, Pak. Oh, anggaran untuk OJK. Iya, Pak. Jadi anggarannya untuk apa? Kalau pusat anggaran mereka terima laporan anggaran semua cabang OJK seluruh Indonesia. Iya, Jadi Pak. Jadi digabung. seluruh Digabung, ya? satuan kerja, Pak. Di sistem kerja baik di pusat atau di daerah nanti Iya, Pak. digabung satu anggaran OJK seinduk ya. Iya, Pak. Nah, kamu tugasmu apa tuh di situ? Karena belum dibagiin, Pak, kertas kerjanya ke satkernya, jadi saya masih baru bikin kertas kerjanya, Pak, di Excel. Karena kan OJK masih manual, Pak. Jadi Oh ya? baru bikin baru Waduh, bikin. itu repot. Waduh, bukan main bisa lembur kerjaan itu. Iya, Pak. Iya. Nggak ada sistemnya. Sistem anggarannya nggak ada. Sistem IT-nya nggak ada. Katanya masih baru ini sih, Pak, masih baru dikembangin, Pak. Itu bikin formnya itu kamu suruh bikin form atau formnya sudah ada atau kamu tulis formnya itu di Excel? Gimana? Formnya udah ada, Pak. Cuman Nah, kan terus? masih ada revisi gitu, Pak, dari pimpinannya. Jadi masih ada Terus? revisi keputusannya. Jadi saya tambah-tambahin lagi, Pak, akunnya gitu. Oh, itu ya. Oh. Ini sudah ada kan, kamu mencatat perubahan aja kan? Iya, Pak, perubahannya aja. Perubahan yang masuk bagian apa, tambah kolom, ya, tambah row, segala macam itu ya? Iya, Pak, benar, Pak. Itu udah berapa lama dikasih tugasnya? Udah dari minggu pertama sih, Pak, kemarin. Pertama dikasih, sampai sekarang? Iya, Pak, tapi sekarang kan udah selesai, Pak. Jadi tinggal tunggu dari satkernya ngasih balikin lagi kertas kerjanya, baru nanti dihitung gitu, Pak, anggarannya. Oke, ada lagi mau tanyakan, Sania? Sudah cukup, Pak. Itu nanti kirim salam ke dosen bimbing lapangan ya? Iya, Pak. Nanti saya Oke, sampaikan. itu kepada Vina, Ayu, Tiara. Nanti tolong disampaikan ke dosen bimbing lapangannya. Nanti saya pengen ketemu sama dosen bimbing lapangannya di melalui room ini aja, Google Meet. Nanti kalau kalian lagi itu Pak, kasih tahu dia pengen ketemu di Google Meet ya. Itu. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Tanya aja nanti ya. Atau hari Sabtu ini kalau dia kosong, bagi paling say hello aja. Ya. Nanti kita ketemu ya. Misalnya jam 1 ya. Terus berikutnya siapa si Amelia? Iya, Bapak. Amelia di bagian apa di OJK? Sama Pak, saya di bagian Departemen Pasar Modal. Bareng Tiara juga, tapi subbagiannya beda. Saya pemantauan perusahaan perhubungan dan transkomunikasi, Pak. Oh iya. Iya. Jadi kamu mantau emiten-emiten yang di industri perhubungan. Iya, Pak. Kalau si Tiara industri properti ya, Tiara. Iya, Pak. Mantau kerja emiten ya, supaya jangan terjadi nanti tiba-tiba collab, itu tiba-tiba di listing ya. Tiba-tiba terjadi kecurangan. Nah, itu mengatasi itu supaya belum terjadi harus diawasi ya emiten-emiten. Ya dulunya kan OJK itu bagian itu dulu kan BPLK itu ada di Kementerian Keuangan. BPLK itu yang mengawasi emiten-emiten itu yang ada transaksi di pasar modal. Kemudian juga mengawasi juga audit laporan keuangannya. Laporan keuangannya BPLK ini ngurusin tuh ya. Kalau laporan keuangannya ngaco itu dipanggil si emiten. Panggil kartu kuntannya, atau publiknya. Jadi kamu tugasnya apa itu, Amelia? Saya jadiin laporan tahunannya, Pak. Udah dikasih formatnya di Excel gitu, kriterianya apa-apa aja yang ada, terus disesuaikan dengan laporan emitennya. Oh, jadi ada format
format kosong dari OJK dikasih kamu. Tujuan Iya, Pak. tujuan untuk menghitung kondisi kinerja keuangan perusahaan yang diemiten. Ya, jadi dikasih Excel-nya gitu, Pak. Ada kriterianya, misalkan di dalam laporan direksinya terdapat strategi apa enggak, terus nanti kalau ada ditulis ada, disesuaikan sama laporan emitennya. Ya, kamu tinggal ngisi aja ada. Formatnya udah ada kan? Format udah sedia kan? Iya, Pak. Iya. Bukan bikin format baru kan? Enggak kan? Enggak, Pak. Udah ada. Tinggal ngisi. Jadi ada form dikasih, form itu tolong isi, tapi lihat laporan keuangan itu ketika sama itu ya. Iya, Pak. Kerja mabuk juga itu kalau enggak dibantu oleh anak magang 300-an lebih dia bisa emiten itu. Iya. Mabuk juga itu. Kali berapa tuh diawasi? Kan laporannya ada triwulan tuh. Laporan per triwulan. Laporan tahunan, Pak. Oh, tahunan triwulan enggak? Enggak, laporan tahunan semua 2020. Laporan tahunan 2020. Langsung ngantuk dia. Oh, itu apalagi yang dikerjakan si Amelia? 2 minggu ini baru kayak gitu, Pak, baru nelaah. Jadi 1-2 emiten tiap minggunya, Pak, saya ditargetinnya. Itu aduh, ngantuk, sorry ya. Jadi itu nanti kamu untuk perusahaan apa ya tadi namanya? Perusahaan Perhubungan dan telekomunikasi, Pak. Oh, telekomunikasi. Kamu dapat berapa emiten untuk ngisi itu? Setiap minggunya 2 emiten, Pak. Jadi ini udah 4 emiten. Emiten, oh banyak. Karena banyak juga datanya udah diisi ya. Iya, Pak. Ada berapa halaman tuh datanya, formnya? Kenapa? Ada berapa halaman formulir harus diisi? Satu emiten itu ada berapa halaman nih formulirnya? Oh, ada sekitar 100 halaman, Pak. Oh, tuh. Tergantung emitennya, Pak. Kalau kayak Garuda gitu banyak. Kemarin saya dapat Garuda banyak. Kalau kayak kemarin Logindo itu ada 100 halaman formulir harus diisi. Oh, iya. Nah, itu nggak maksudnya? Itu di LT-nya kira-kira 1 halaman, Pak. Kalau formulirnya itu Excel-nya cuma ada berapa ya? 1 sheet gitu, Pak, banyak. Enggak, saya tanya. Formulir yang kamu isikan data nanti kan kamu dapat formulir tuh. Formulir itu berapa halaman itu? Ada berapa halaman formulir yang kamu isikan? Cuma 1 kok, Pak. Tapi 1 halaman aja. Kan tapi di Excel jadi ada beberapa banyak apa? Enggak, saya tanya halaman berapa? 1 halaman aja. 1 halaman kok, Pak. Jadi 100 tadi apa? Itunya jumlah laporan jumlah halaman di LT emitennya, Pak. Itu yang disesuaikan sebanyak itu. Nah. Itu ya saya ngantuk nih. Coba berikutnya lagi mau tanyakan nggak Amelia? Cukup, Pak. Cukup ya. Cukup dari saya. Dan Raisa? Halo? Iya, Pak. Kamu magangnya di OJK di bagian apa? Kalau saya di kantor regional satunya, Pak. Terus di mana lokasinya? Lokasi di mana? Di Gatot Subroto, Pak. Subroto. Kalau tadi siapa yang saya lupa nanya, si Endarto Putri, lokasi di mana magang kantornya? Gatot Subroto itu baru tahun lalu. Baru tahun 2019. Si Endarto, Amelia, kamu lokasinya di mana tuh? Kantornya? Gatot Subroto juga? Saya belum melihat, Pak, bentar. Gedung Sumitro ya. Gedung Sumitro nggak, Pak? Gatot Subroto? Iya, Pak. Berarti udah pindah semua tuh. Masih ada nggak di Lapang Banteng kantornya? Nggak ada lagi? Pindah itu semua? Masih kok, Pak, harusnya, Pak. Masih di Lapang Banteng ada juga? Masih ada juga ya? Iya, kantor pusatnya. Kalau kantor regional 1 ini baru yang di Gatot Subroto, Pak. Oh iya. Oh, di bagian apa tadi? Reza, bagian apa tadi? Kalau saya bagian ini, Pak, edukasi dan perlindungan konsumen, manajemen strategis itu. Ini banyak itu ya, banyak acara-acara acara sosial ya?
Iya Pak, jadi kalau dari mentor-mentor saya itu ada dari edukasi perlindungan dan konsumen, sama ada dari kemitraan Pak. Nah itu emang isinya lebih banyak mengadakan kegiatan sosialisasi sama edukasi sih Pak. Jadi kami kalau di Jakarta kemana aja mereka tuh pergi sosialisasi kemana? Kalau kemarin sih kebanyakan karena saya kantor regional DKI Jakarta dan Banten Pak. Itu kalau kemarin yang saya ini kebanyakan yang di Tangerang Pak. Tangerang, Banten gitu, Pak. Jadi tugas semua apa di situ? Tugasnya apa di situ? Tugas Reza di situ? Kalau itu ada juga kemarin udah diminta juga untuk bikin ininya Pak, desain flyernya, terus nanti juga apa namanya sertifikatnya juga nanti kami yang mengirimkan gitu. Terus ada voucher-voucher yang lain juga kami mengirimkan. Terus sama ada ini sih Pak, jadi kalau untuk di Tangerang itu ada website gitu Pak, website untuk pembangunan gitu sih Pak. Terus kita kayak bantu bikin konten di dalamnya gitu Pak. Oh itu ya. Jadi tiap hari kalau kerjanya offline atau online tuh? Offline sih Pak, online Pak. Offline. Maaf. Online, apa? WFA. Iya WFH Pak. WFO pernah nggak ke kantornya? Pernah sekali sih Pak, baru sekali. Apa aja kerjaan di kantornya itu? Waktu itu kalau itu lebih ke pengarahan sih Pak, perkenalan. Oh pengarahan aja ya. Pak. Iya. Jadi kamu setiap hari ngecek emailnya dong ada yang masuk tugas-tugas ke kamu ya, Reza? Itu kalau kami sih ada ininya Pak, ada grupnya gitu. Ada grup sama mentor-mentor, ada sekitar 4 mentor, 4 atau 5 mentor. Siapa namanya Pak Mantur? Siapa namanya? Kalau yang kepalanya itu Pak Dendi Pak. Ya. Yang apa namanya yang lapangannya itu Pak Dendi, tapi mentor-mentornya ada yang lain, ada Mas Deva, Mas Delani, Mas Adam sama Mbak Juli. Oke, kemudian ada lagi mau ditanyakan Isa? Cukup itu dulu sih Pak. Iya. Kalau Shirley di mana Shirley? Saya Pak. Di mana? OJK mana? Saya ditempatkan di lembaga dan profesi penunjang pasar modal Pak. Oh iya. Itu di kantor di mana? Di Subroto juga? Enggak Pak, di lapangan Banteng gedung sos itu Pak. Banteng ya? Iya. Jadi kalau kerja tugasmu apa aja sekarang diberikan? Tugas saya yang minggu pertama itu saya disuruh baca dulu Pak, mencari tentang ketentuan perizinan lembaga dan profesi di peraturan otoritas jasa keuangan. Lalu kemudian saya udah dikasih tugas Pak tentang rekap data, nyocokin dan memasukkan lagi kayak nomor izin KJPP-nya Pak, penilai publik, terus masukin lagi nomor izin kantor akuntan publik, sama saya juga ini Pak mengecek form perizinan buat lembaga konsultan hukum dan notaris Pak. Oh iya. Ini masih rata-rata mengisi formulir ya? Iya Pak, benar. Jadi kamu dikirim sumber data, tolong dipindahkan ke formulir tertentu gitu ya? Iya benar Pak, saya mau ngecek lagi Pak, apa datanya sudah komplit atau belum. Iya. Ada lagi nggak yang mau tanyakan saya? Belum ada Pak sejauh ini. Oke, saudara berikutnya Cliff mana? Cliff. Pak. Kamu jika mana? Pak. Jika mana? Saya di Departemen Pasar Modal juga, tapi di pengawasan pembiayaan, perusahaan pembiayaan. Terus masalahnya apa tuh? Gimana Pak? Tugas-tugas kamu gimana di situ? Tugas saya sama kayak Amel Tiara, cuma kita bedanya perusahaannya. Saya di pembiayaan. Perusahaan apa? Saya pembiayaan, ada BCA Finance. Oh iya. Gitu. Itu lembaga pembiayaan sekarang kamu baca-baca juga di Google itu berita-berita tentang lembaga pembiayaan kondisi gimana sekarang ya? Oh iya Pak. Tahu kamu kondisi lembaga pembiayaan masa pandemi ini gimana kondisi keuangannya? Gimana kondisi keuangan? Gimana kondisi keuangannya? Saya mau nanya nih, gimana kondisi keuangan lembaga pembiayaan masa pandemi ini? Tahu? Gimana Pak? Waduh, ulang-ulang bosan juga saya nih. Gimana kondisi keuangan lembaga pembiayaan? Oh, kalau dari laporan tahunannya yang saya baca tuh, ya mereka kebanyakan menurun sih Pak. Turun ya. Iya.
Kamu cek juga di Google, cari aja kondisi Oh, iya. kondisi lembaga pembiayaan di Indonesia. Keluar tulisan-tulisan itu ya. Pendapat dari para petinggi OJK itu, dari pendapat dari Asosiasi Industri Lembaga Pembiayaan itu, baca itu ya, tahu kamu kondisinya. Sudah tahu kondisi seperti apa? Kondisi tepatnya mungkin belum, Pak. Saya belum baca-baca di Google. Sekilas turun ya. Oh iya. Apa aja yang turun? Ya pendapatan premi mereka, pertumbuhan mereka juga kayak. Kok dapat pendapatan premi? Kalau enggak pembiayaan, kok dapat pendapatan premi itu asuransi. Oh iya, saya pembiayaan dan asuransi. Oh, asuransi. Iya. Lengkap ngomongnya. Dua. Asuransi. Enggak, istilahnya pembiayaan bukan asuransi. Beda. Ya, beda lah. Jangan campur, beda industri itu ya. Iya. Industri yang bisa dicampur. Kalau asuransi pendapatan untuk premi, kalau pembiayaan pendapatan untuk bunga, tahu nggak? Ngerti ya? Iya. Nah, itu ya. Jadi ini saya mungkin masih kebanyakan di asuransi mungkin, Pak. Nama pembimbing lapangan siapa? Nama pembimbing lapangannya? Pak Irfan sama Bu Akmal. Oh, 2 orang ya, 2 orang. Itu udah konsultasi sama dia, udah? Sudah. Konsultasinya tentang apa? Tentang hasil telaannya sih, Pak. Jadi ada yang misalnya belum tepat, misalnya ada ketentuan yang sebenarnya belum dipenuhi oleh perusahaan, tapi saya masih cekin dia ada ketentuannya. Oh gitu. Kira lagi pertanyaan ke saya? Ada lagi nggak pertanyaan? Belum sih, Pak. Oke, nanti kasih tahu ke pimpinan lapangan suatu saat saya ingin ketemu ya. Oh iya. Kalau bisa minggu depan kita cari, kan saya harus ketemu sama dia paling tidak 2 kali ya. 2 kali lah ketemu. Kalau sama kamu bisa tiap minggu terserah deh. Minimal 3 kali kita ketemu ya. Tapi sama pimpinan lapangan tuh kalau 2 kali, kalau enggak sekali ya bisa ketemu sama saya. Di awal dan akhir. Minimal 2 kali lah, di awal dan akhir ya. Ya, setahun dia. Ya, Pak. Kemudian saudari Gina. Gina ini pernah ngambil sama, saya pernah dengar nama Gina, pernah ngambil mata kuliah apa Mas? Di mata kuliah enggak, Pak, tapi bimbingan BI saya sama Bapak. Oh iya, bisa sama saya. Ya. Oke, Gina, kamu OJK di kantor di mana nih? Kantor di Pembantu untuk Gatot Subroto, Gatsu di Wisma Mulia 2. Jalan? Gatot Subroto, Pak. Yang Wisma Mulia 2. Ya. Saya pernah ke situ tuh. Ketemu sama orang OJK-nya untuk terkait dengan magang kan. Oh, Gatot Subroto. Di bagian apa situ? Di Departemen Keuangan, bagian penagihan dan penyelesaian utang bermasalah, Pak. Oh, penagihan utang bermasalah untuk perusahaan apa? Semua perusahaan, Pak. Yang ada izinnya di OJK gitu kan, dia ada pungutan gitu kan, Pak. Iya. Oh, kamu ngurusin itu ya? Iya, Pak. Yang bermasalahnya, luar biasa, Pak. Itu. Luar biasa itu. Kira ada juga nunggak itu? Banyak, Pak. Tapi kalau perbankan sih nggak, Pak. Kebanyakan non-bank sama pasar modal. Ya karena kalau IKNB itu kan kecil-kecil perusahaannya. Banyak ada kecil-kecil. Kalau yang besar itu kan bank. Sama asuransi kan mending tuh asuransi. Selebihnya kecil-kecil. IKNB itu selain asuransi itu kecil-kecil tuh. Lembaga pembiayaan, dana pensiun, dana kontura, penggadaian, itu kecil-kecil tuh. Oh, itu banyak nunggak situ ya? Terus ada denda nggak dikasih? Denda untuk nunggak itu? Iya, ada juga Pak denda-dendanya. Dendanya berapa persen? Tergantung sih Pak, kayak dia ngelanggarnya tuh apa gitu. Nah, kamu fungsimu apa sih? Fungsi kamu apa di situ? Saya itu kemarin itu yang pertama banget masukin data ke SIPO gitu Pak. Oh, sekarang juga lagi ada, kan kalau OJK udah nggak bisa tuh Pak, piutang bermasalahnya dilimpahkan ke KPKNL kan Pak. Oh iya. Untuk ditagih. Nah itu saya kemarin menyamakan dokumen-dokumennya gitu dulu Pak. Surat teguran yang pernah OJK kasih gitu disamain, terus jumlahnya yang dilimpahkan berapa disamakan sama yang di KPKNL datanya. Yang pertama itu dulu sih Pak. Iya. Terus nanti apa? Kamu WFO pernah WFO? Baru 2 kali Pak. Pertama mengenai apa yang pembekalan pertama, pertemuan hari pertama?
Pertama disuruh baca tentang penagihan piutang sendiri yang OJK, Oh, Pak. ketentuannya. Iya, ketentuan-ketentuannya. Terus yang kedua, pertemuan kedua apa ya? Langsung masuk sih, Pak, karena yang terkininya itu tentang pelimpahan itu sama terkait OJK sedang diaudit sama BPK, Pak, temuan-temuannya dan Oh, iya. rekomendasinya. Iya. Coba berapa orang timnya kamu ngerjain? Saya anak magangnya itu berdua, Pak, tapi bukan sama anak IBS, Pak. Bareng Siapa sama adanya? anak UI. UI, ekonomi. Iya, Pak. Pajak Siapa dia, namanya? Pak, analis ekonomi fiskal. Oh, nama siapa? Namanya Monica, Pak, udah lulus sih, Pak, tapi dia semester 8. Oh, udah lulus tapi masih diperpanjang dari OJK. Itu anak magangnya, Pak. Kalau mentor saya Pak Kukuf. Oh, mentor Pak Kukuf, pemimpin lapangannya. Yang anak magangnya si yang sama kamu Iya, itu siapa? dia. Nadia. Si Monica itu baru 1 bulan sih, Pak. Dia perpanjang akhirnya 2 bulan. Tadinya dia 1 bulan doang. Dia berapa? Itu kejipan di kampusnya atau mandiri? Enggak sih, Pak. Dia isi waktu luang aja. Oh, isi waktu luang mandiri ya, bukan tugas dari kampus ya. Bukan. Ya, itu yang terakhir siapa yang apa namanya nggak jelas nama karena warnanya putih jadi di dinding putih nggak kena. Siapa namanya nih? Terakhir. Siapa yang belum saya panggil? Saya, Pak. Itu dia kan ngomong Bapak, juga. mohon maaf ya, Pak, sebelumnya karena saya terlambat, Pak. Walah, itu yang bulan tadi ya? Iya, Pak. Iya. Maaf ya, Pak, Nama karena bulan Saripati, sebenarnya bulan Sari apa nih? bulan Sariningsih, Pak. Sariningsih, Pak. Nama kamu tuh warna putih dan latar belakangmu putih, jadi nggak kebaca tulisan namanya. Ya. Kamu di bagian apa di OJK di mana nih? Saya sama kayak Raisa sih, Pak, di KR 01. Raisa dia. Tentang apa? Lupa saya. Raisa tentang apa sih? Tentang? Di kantor regional 1, Pak. Ya, bagian apa namanya? Jadi kalau di sana itu kita lebih fleksibel gitu, Pak, untuk ngebantunya. Jadi kita ngebantu itu, tapi yang sering kita bantu. Bukan pekerjaan dulu saya tanya, bagiannya. TPKAD dan kemitraan serta perlindungan konsumen, Pak. Oh, konsumen. Pekerjaannya apa tuh? Kalau kerjaannya itu kan mereka sering ngadain event gitu ya, Pak ya. Jadi kita sering mendesain sosialisasi sama edukasi. Iya, itu kan si Adisa itu kan sosialisasi edukasi ya. Iya, Pak. Tapi selain itu kita juga kan nanti Oktober itu mau ada acara besar dari kantor regional 1, Pak, ada Expo UMKM gitu. Nah, kita juga dilibatkan untuk acara itu. Tempat acara di Jakarta. Di Singapura enggak? Enggak, Pak. Di Jakarta Jadi kamu nanti dimasukkan dalam tim panitia? Iya, Pak, masuk dalam ini. Raisa juga sama, Pak. Oh. Kita ngebantu di sosial medianya sih, Pak, katanya, Pak. Sosial media ya. Iya. Oh, itu. Sama kita juga rutin ikut rapatnya sih, Pak. Acara kapan tuh? 26 sampai 30, Pak. Oktober, selama sebulan lagi ya. Tapi udah disiapkan dari sekarang. Iyalah. Selain itu kita juga ngebantu, ada kegiatan rutin, Pak, tugas rutin. Itu kita merekap kayak kehadiran dari mereka gitu, Pak. Kehadiran dari orang-orang di KR 01 gitu. Oh, itu. Bikin logbook. Selain itu kita juga merekap piutang dari OJK, Pak. Nanti diserahkan. Piutang OJK tentang apa? Tentang pungutan tempat situ, si Gina tadi? Enggak? Iya, Pak, tentang pungutan. Tapi kita lebih ke yang KR 01-nya, Pak. Jadi hanya Jakarta. Jadi hanya Jakarta dan Banten. Kalau Gina seluruh Indonesia? Gina? Iya, Pak, yang memiliki izin di OJK pokoknya seluruh perusahaan yang macet. Indonesia kan, kalau yang si Bulan khusus daerah regional 1 Jakarta aja? Iya, Pak, Jakarta dan Banten. Kebanyakan di Banten sih, Pak, BPRS. Berarti dilaporkan ke si Gina dong itu? Kalau kita langsung ke pengawasnya sih, Pak. Dilaporkan aja nanti. Iya, pengawas kan lapor juga si Gina, ke Gina di atasnya tuh. Dia tahu si Gina kan seluruh Indonesia. Dia mengawasi semua regional kan. Jadi data-data tagihan dari regional itu dikumpulin si Gina. Gina bikin rekap nasionalnya kan. Benar nggak? Iya, Pak. Ya. Terus yang kamu rekap perusahaan apa aja sekarang? Banyak?
BPRS sih, Pak. Oh, PRS, ya. Iya, kebanyakan karena Tangerang tuh Kerjaan lumayan kamu apa? WFO atau WFH? Kita WFH, tapi sempat diajakin untuk WFO dan kemungkinan juga minggu depan katanya mau diundang lagi buat WFO, Pak. Oh iya. Ya, jadi nanti WFO itu mungkin seminggu sekali kali ya. Ya. Iya, Seminggu Pak. sekali. Jadi menyesuaikan mentornya sih, Pak. Kalau mentornya hadir, kita diundang di sana gitu. Iya. Atau memang ada yang perlu untuk dibahas secara langsung. Oh ya, jadi nanti itu tugas-tugasnya ya. Nah, itu masing-masing kerjaan teori direkap ya, dicatat semua. Untuk memudahkan nyusun bab 4 nanti ya. Ya. Bab 4 itu nanti saya bahas bagaimana nyusun bab 4 itu nanti ya. Mungkin pada minggu bulan keempat ini saya ajarkan laporan keuangan seperti apa, laporan magangnya seperti apa ya. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Ada permasalahan lain yang mau ditanyakan? Bapak, saya izin bertanya terkait dengan laporan, Pak. Iya. Jadi kan kalau untuk bab 2 itu kan landasan teori ya, Pak. Landasan teori itu kita ngebahas secara umum OJK-nya ya, Pak ya? Bukan teori itu. Kamu mengerjakan apa sekarang? Tentang perlindungan konsumen dan TPK, Pak. Perlindungan konsumen itu kamu tulis ke teori perlindungan konsumen seperti apa. Jadi kajian teori perlindungan konsumen itu seperti apa. Ya, konsep teori seperti apa perlindungan konsumen ya. Setelah kamu kaji kajian teorinya, nanti perlindungan konsumen itu baru kamu lihat ketentuan yang ada di OJK tentang perlindungan konsumen itu seperti apa itu. Ya. Iya, Pak. Jadi ada dua tuh. Pertama kajian teori ya, kajian teori yang dari buku, dari artikel, dari publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua baru kasih tahu ketentuan di OJK perlindungan konsumen itu seperti apa. Ya. Di bab 2 itu ya. Baik, Pak. Jadi kalau untuk bab 3-nya, Pak, kan itu ada gambaran umum. Bab 3 itu menegosiasi pekerjaan kamu. Singkat aja, jangan panjang-panjang tuh ya. Misal pertama sejarah OJK, ya. Iya, Pak. OJK. Yang kedua kamu di gedung apa? Regional 1. Bagaimana regional 1? Kapan berdirinya? Tempatnya di mana? Bagiannya apa saja di situ? Tugas masing bagian apa saja tugasnya. Kemudian kalau kamu di bagian apa di situnya, itu aja di bab 3 itu tentang tempat magangnya. Kemudian keempat pekerjaan kamu, keempat itu pekerjaan kamu tuh. Diidentifikasi jenis pekerjaannya apa saja. Pertama kamu identifikasi tempat departemen kamu bekerja di mana, bidangnya, atau seksinya, itu jenis pekerjaannya apa saja. Setelah itu kamu jelaskan pekerjaan masing-masing jenis pekerjaan itu. Misalnya ada 10 jenis. Jenis pertama apa yang kamu kerjakan? Apa saja yang telah kamu kerjakan selama ini? Seperti apa? Detail ya. Laporan, dokumen yang kamu isikan seperti apa? Itu kamu analisis pekerjaan kamu. Apakah pekerjaan itu sesuai dengan yang kamu kaji di bab 2 ya? Perlindungan konsumen itu sama enggak? Perlindungan konsumen tentang A, tapi kamu kerjakan sama enggak kira-kira sesuai konseptualnya itu? Terus apa produk yang kamu hasilkan apa? Kamu mengerjakan isi laporan, apa jenis laporan? Ini usah angka-angka, kamu usah pakai angka-angka. Kalau format laporannya kamu sajikan di format laporan seperti apa? Dokumennya, dokumen kosong aja yang kamu sajikan seperti apa itu. Bagaimana teknis mengolah datanya? Kamu misalnya Pak disuruh desa isi data A. Bagaimana cara ngisi data A itu? Di sumber data di mana? Terus kamu olah, masukkan ke mana? Laporan mana dan sebagainya. Itu kamu analisis pekerjaan kamu itu ya. Apa pekerjaan itu overload atau terlalu banyak atau sulit dimengerti atau gimana, jelaskan ada analisisnya masing-masing jenis pekerjaan ya. Baru nanti kesimpulannya. Itu aja yang sampaikan ya. Baik Pak, kalau untuk di pembahasannya Pak? Loh itu kan pembahasan bab 4 itu gimana sih? Kalau yang bab 3 tadi gambaran. Bab 3 itu tadi bab 4 yang bab 4 jenis pekerjaan kamu. Ya. Bab 3 itu organisasi, sejarah. Oh, jadi kalau organisasi seperti apa, bidang-bidangnya apa, kamu itu di mana posisi itu aja. Bab 4 itu pekerjaannya. Ya, pekerjaan kamu udah panjang saya ngomong tadi, enggak tahu di bab 4 mana itu. Ya. Ya, Pak. Itu ya.
Lihat contoh itu, lihat contoh magang yang tahun lalu yang bimbingan sama saya. Baik, Pak. Ya, itu lihat juga di buku panduan juga ada, tapi nggak banyak sih cerita tentang itu. Tapi ada juga ya. Itu ya. Baik, Jadi Pak, orang kalau baca kerjaan kamu itu lihat di bab 4, orang terbayang apa kamu kerjakan. Ya, jangan cerita normatif. Jadi jangan di bab 4 itu kamu salin manual-manual di buku manual pekerjaan di OJK itu jangan itu. Itu manual pekerjaan itu di bab 3 sekilas saja. Bab 4 itu pekerjaan real kamu seperti apa. Yang kamu kerjakan jangan kasih tahu situ. Yang kamu kerjakan aja. Ya. Misal di manual di buku itu misal kerja ada 10, kamu ngerjain 2, yang 2 itu kamu ceritakan, yang 8 yang diceritakan. Enggak kamu kerjakan. Itu contohnya. Ngerti enggak Mas bab 4 itu? Halo? Ngerti, Pak. Nah, itu ya. Jadi betul-betul kamu itu aja kamu kerjakan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, itu kerja kamu tuh kamu analisis lah kerjaan kamu itu. Setelah kamu paparkan yang mau kerjakan apa kamu isi, step-step langkah pekerjaan dari awal sampai akhir, produk seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru kamu analisis pekerjaan kamu itu, apa pekerjaan kamu overload, apa bermanfaat, terus kekurangan di mana, atau gimana, koordinasi gimana dengan lain. Jadi pekerjaan itu kamu banyak itu. Kamu ceritakan sumber data dari mana, dengan siapa kamu bekerja, apa kamu isikan, dan ternyata lengkaplah semuanya, ya. Bercerita, itu bahasa kamu sendiri itu, bahasa novel boleh silakan aja. Dan ada dokumennya, kamu sajikan di situ. Dokumennya nggak usah ada angkanya, dokumen kosong aja. Baik, ada laporannya nggak usah angka dicoret aja lah angkanya, ya. Ya, Pak. Itu. Nah, itu aja nanti, maka kesimpulan nanti apa yang kamu sarankan terhadap OJK itu dengan pekerjaan kamu itu aja, jangan yang lain. Saya mengerjakan cuci mobil, kerjaan saya misalnya. Cuci mobil pertama apa harus saya siapkan? Kan mobil yang kotor harus saya cuci. Kemudian saya siapkan air, siapkan sampo. Kemudian mulai pekerjaan di mana? Saya gosok dinding itu dengan pakai sampo. Nah, itu pernah saya kepleset sekali karena salah pengerjaan. Ya, hati-hati sampai dia mengkilap bersih. Terus apalagi mau kerjaan setelah itu, merapikan mobil dan sebagainya. Kayak gitulah cerita lengkap ya. Ya. Perlu ada foto-fotonya ya. Bikin foto-foto juga. Selama itu bikin video, bikin foto. Sepanjang diminta izin sama pembimbing lapang nggak boleh foto, jangan foto. Ya. Pak boleh saya foto nggak Pak ini yang dokumen kosong nih, yang formulirnya, jangan formulir sudah diisi, yang kosong aja. Boleh saya foto nggak untuk laporan nanti? Kasih tahu ke pembimbing lapangannya. Jangan diam-diam ya. Kasih tahu. Kalau mau ngambil gambar, juga lapor ke pembimbing lapangan, boleh ngambil gambar nggak Pak? Video. Ya, itu ya. Udah, ada lagi, kalau nggak ada lagi saya akan itu sampai di sini ya, udah 1 jam. Karena kita sampai jam 14, nanti saya ada bimbingan skripsi lagi ya. Oke, sampai ketemu. Ini pertama nanti Sabtu depan silakan kalau ada mau bimbingan 1-2 orang silahkan aja. Oke, terima kasih banyak ya. Silakan. Lagi pertanyaan terakhir ada? Mau tanyakan? Ada? Kalau nggak ada, sampai sini kegiatan temuan bimbingannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya. Waalaikumsalam Terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Makasih, Ya, Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Izin live ya, Pak. Izin live Bapak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Salam ya.